Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji tasyakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam sampai hari ini, dan juga nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal, tidak terganggu, dan bersemangat mencari rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga hari ini kita mendapatkan rizkinya penuh barokah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat fenomena nasab, fenomena tuntutan nasab, fenomena penelitian nasab Ba'alawi yang banyak disalahartikan, banyak disalahfahami. Jadi memang benang merahnya harus kita cari. Permasalahannya harus dirunut secara jernih, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, terutama bagi mereka yang masih bingung, yang masih mengambang, yang masih belum menentukan keputusan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari versi kita, kenapa permasalahan nasab ini diangkat? Karena berangkat dari fenomena habaib sendiri. Apa fenomena yang muncul itu? Sudah sering diungkapkan, adalah banyak akhlak-akhlak para habaib yang melenceng, yang tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah. Silahkan dirasa-rasakan sendiri, silahkan dicari-cari sendiri referensinya, jejak rekam digitalnya dan lain-lain. Mana akhlak-akhlak para habaib yang mencoreng Rasulullah, mencoreng Islam, kebaikan-kebaikan Islam di Nusantara ini khususnya, perwatakan Islam di Nusantara ini. Kemudian di samping itu banyak habaib lainnya yang berbicara asal, tidak lagi mereferensi kepada hadis dan Al-Quran yang benar. Mereka berbicara semaunya, doktrin-doktrin yang diciptakan dari dongeng-dongeng di kelompok habaib itu, yang juga membahayakan dunia dakwah Islamiyah, terutama di kalangan NU. Cukup dua itu saja yang menjadi perhatian para masyarakat Indonesia, sehingga muncullah penelitian itu. Jadi sebetulnya gelar Habib cucu Rasul atau dzurriyyah Rasul itu sudah diberikan sebagai husnudzon dan syuhrah wal istifadhah berdasarkan baik sangka dan keterkenalan atau masyhur. Itulah cara kita mempercayai mereka keturunan Rasul. Begitu pula cara ulama terdahulu, kiai-kiai terdahulu yang dijadikan hujah. Kok kamu enggak ikut kiai terdahulu? Syekh Nawawi, Kiai Hasyim Asy'ari dan lain-lain percaya mereka Habib dzurriyyah Rasul. Kenapa kamu tidak? Itulah karena husnudzon dan syuhrah wal istifadhah, mereka berbaik sangka dan merasa sudah tenar terkenal di mana-mana. Jadi dengan begitu tidak usah lagi ada penelitian, karena akan su'ul adab atau menyinggung. Udah percaya kok masih neliti-neliti. Itulah ulama-ulama terdahulu. Tetapi di zaman sekarang ini, berdasarkan fenomena-fenomena yang ada, penyimpangan-penyimpangan yang ada, keresahan-keresahan yang timbul di masyarakat, maka muncullah penelitian itu. Itu benang merahnya dari kita, versi kita. Dan penelitian itu bukan asbun, bukan asal-asalan, tetapi memang kajian menyeluruh kitab-kitab
buku-buku sejarah, kitab-kitab nasab, manuskrip-manuskrip, dan seluruh keilmuan dikerahkan untuk meneliti itu. Jadi bukan copy paste Google yang di framingnya begitu. Bagaimana mungkin seorang kiai yang sudah mengarang mu'alif atau musonif 20 kitab lebih berbahasa Arab dicap sebagai kiai Google atau copy paste Google. Itu mengarang kitab berbahasa Arab itu butuh ilmu. Oke lah, lupakan si Wafi itu. Kembali lagi ke penelitian ilmiah tadi, maka ini pun tidak asal tuduh, tidak asal bunyi, tetapi ilmiah. Makanya disebut tesis ilmiah. Dan hasilnya pun ilmiah, argumentatif, penuh referensi. Dan inilah yang menjadi pokok persoalan, pokok kebingungan, pokok kepanikan. Sehingga tidak mampu sampai sekarang dijawab dengan betul. Referensi hijrahnya Ahmad bin Isa tidak ada. Referensi bertambahnya anak Ahmad bin Isa dari 3, Muhammad, Ali, dan Husain, menjadi 4 ditambah Ubaidillah selama kurun waktu 500 tahun pun tidak ada. Kemudian tidak ada pula yang mampu menghadirkan fakta terputusnya syuhrah wal istifadah selama 500 tahun lebih itu. 5 abad. Tidak ada kabar. Jadi karena tidak ada kabar itu memang tidak ada cerita itu. Bayangkan 500 tahun. Ini kan sangat ilmiah. Nah, persoalan yang ilmiah ini tidak mampu dijawab dengan tepat, tidak mampu dikemukakan dengan tepat oleh Ba'alawi, tetapi kemudian yang muncul adalah framing. Apa salah satu framing yang kita bisa dengar? Ternyata adalah iri dan dengki. Jadi versi dari kita adalah penelitian ini berdasarkan akhlak para habaib dan fenomena pemutarbalikan ajaran Islam. Kemudian dari versi sana, setelah tidak mampu menjawab, adalah pokok permasalahan dari isu nasab ini adalah iri dan dengki. Tapi saya lihat, saya pandangi dan saya coba amati, ini mulai arahnya itu berbeda. Jadi bukan hanya soal nasabnya ini. Saya mencurigai dan menduga ini adalah bagian dari politik belah bambu, politik adu domba gitu kan. Bahwa ini ada strategi licik selain untuk memecah belah tadi. Ini juga bentuk menurut saya fobia, ketakutan mereka terhadap bagaimana tokoh-tokoh agama yang muncul dari kelompok tadi, ya, tanda petik kelompok tadi. Saya coba mengikuti pola pikirnya ya. Itu mendapat tempat di hati masyarakat. Nah, artinya ujungnya ini sebenarnya iri dengki. Kalau kata Imam Syafi'i, semua masalah, semua permusuhan itu bisa jadi baik, bisa jadi damai. Kecuali yang disebabkan oleh dengki sama iri. Susah kalau iri sama dengki itu gitu. Artinya dengan segala rupa daya upaya mereka akan berretorika untuk menggolkan tujuan ini. Jadi orang-orang semacam Kiai Imaduddin, Gus Fuad, Gus Abbas Buntet, Kiai Syarif Rahmat, dan kiai-kiai lainnya adalah iri dengan Habib. Karena Habib banyak dikenal masyarakat. Ini kan buruk rupa cermin dibelah. Jadi ada sinyal dari kita, akhlak habaib beginilah, itu kan cuman iri dengki kepada kita, sehingga muncullah penelitian itu. Nah, framing iri dan dengki hasud kepada habaib ini diformulasi atau dirumuskan menjadi jawaban, sehingga membodohi lagi orang-orang awam. Di samping iri, ternyata kita ini yang berpikir rasional disebut dajjal yang merusak umat. Itu juga framing. Kebusukan orang di zaman-zaman dahulu memang akan muncul di umat Nabi Muhammad. Setan iblis sudah tidak berwajah menakutkan.
Wajahnya enak dipandang. Suaranya enak didengar. Tutur bahasanya punya magnet untuk diikuti. Walakinnahu dajjalun min dajajilati hadhihi al-ummah. Tetapi mereka adalah dajjal. Pendahulu dajjal yang asli. Kan berapa banyak orang membuka medsos, membuka YouTube terpengaruh. Habaib dibilang Yahudi. Memang mereka dicetak oleh Allah Ta'ala untuk menjadi dajjal di umat Muhammad SAW. Kalau hati umat Muhammad sudah ada bughd, benci dengan anak cucu Rasulullah. Bukan hanya benci lisannya, menikmati mencaci maki anak cucu Nabi Muhammad. Mencaci maki dzurriyyatul hasanain. Hati Nabi Muhammad SAW hanya dingin apabila beliau berkeliling dengan arwah suci beliau ke wali-wali dari anak cucunya. Jadi pertanyaannya belum pernah dijawab, tetapi jawabannya adalah framing. Tuduhan-tuduhan kebencian, tuduhan-tuduhan kesesatan, tuduhan-tuduhan provokasi. Ini yang akan menghilangkan simpati daripada masyarakat Indonesia. Jadi mereka dengan bereaksi seperti itu seolah benar, seolah menambah kuat, tetapi malah blunder. Banyak masyarakat yang akhirnya tidak percaya lagi. Secara logika ketika orang ditanya ya harus dijawab. Bukan dengan marah-marah atau memframing atau menuduh-nuduh. Ketika seorang polisi menanyakan mana SIM Bapak, mana STNK Bapak. Wah, Bapak nuduh-nuduh. Bapak iri ya sama saya. Bapak dengki sama saya. Bapak itu dajjal. Kata polisi, nggak usah banyak cincong, mana SIM-mu, mana STN kamu. Seperti itulah. Jadi banyak retorika kesana kemari, akhirnya menunjukkan keburukan atau kelemahan mereka sendiri. Jadi seharusnya adalah menjawab yang benar dan meminta maaf bila mana salah. Itu ciri-ciri orang yang mulia, yang rasional, yang beriktikad baik. Mudah-mudahan para netizen yang masih bingung, silahkan diolah naluri Anda, diolah batin Anda, diolah rasa kebenaran Anda untuk menentukan. Jangan terbiasa menerima doktrin-doktrin yang sifatnya emosional. Mudah-mudahan kita semua selalu berpikir jernih dan maaf, tidak ada kebencian dalam proses ini. Kita hanya mengoreksi dan meluruskan, dalam tanda kutip menjewer para habaib itu. Kalau mereka merasa alhamdulillah teguran daripada Allah sudah sampai. Apabila merasa jumawa, sombong, angkuh, merasa besar, merasa benar, maka akan seterusnya begini. Allah pun tidak suka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.